Setiap hari, miliaran orang melakukan satu kebiasaan kecil. Mereka mengunggah sesuatu, sebuah foto, sebuah cerita singkat, sebuah status. Beberapa menit kemudian, aplikasi itu dibuka lagi. Bukan untuk mengunggah sesuatu yang baru, bukan juga untuk membalas pesan, tapi untuk melakukan satu hal sederhana. Melihat siapa saja yang sudah melihatnya. Daftar nama mulai muncul, teman dekat, teman lama, dan orang yang mungkin sudah lama tidak berbicara. Lalu muncul satu pertanyaan kecil. Kenapa dia, seseorang tertentu, belum melihat juga? Kebiasaan ini terlihat sangat sepele. Namun sebenarnya, hal itu menyentuh salah satu kebutuhan paling mendasar dalam diri manusia. Kebutuhan untuk mengetahui satu hal sederhana. Apakah kita diperhatikan? Dalam psikologi sosial, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain bukanlah sesuatu yang sepele. Psikolog Roy Baumeister dan Mark Leary menyebutnya sebagai need to belong, yakni sebuah kebutuhan dasar manusia untuk memiliki hubungan sosial yang stabil dan merasa diterima oleh kelompoknya. Selama sebagian besar sejarah manusia, kita hidup dalam kelompok kecil. Dalam kondisi seperti itu, diterima oleh kelompok bukan hanya soal popularitas. Ia bisa menentukan apakah seseorang mendapat perlindungan, mendapat makanan, atau dukungan sosial. Dengan kata lain, penerimaan sosial pernah menjadi bagian penting dari strategi bertahan hidup manusia. Karena itu, otak manusia berkembang dengan sensitivitas tinggi terhadap sinyal sosial. Kita terus memantau satu hal, apakah orang lain memperhatikan kita? Di masa lalu, sinyal itu mungkin berupa senyuman, tatapan, atau pujian. Hari ini, sinyal itu sering muncul dalam bentuk yang jauh lebih sederhana, seperti jumlah like di medsos kita, kolom komentar yang penuh dengan balasan, atau seberapa banyak orang yang sekadar melihat status kita. Di dunia nyata, perhatian sulit diukur. Kita tidak selalu tahu berapa banyak orang yang benar-benar memperhatikan kita. Namun media sosial mengubah sesuatu yang abstrak menjadi angka yang sangat jelas. Jumlah like, jumlah follower, dan jumlah viewer. Fenomena ini sering disebut sebagai attention economy. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh ekonom dan ilmuwan kognitif Herbert A. Simon. Simon menulis bahwa ketika informasi menjadi sangat melimpah, perhatian manusia justru menjadi sumber daya yang langka. Di dunia digital modern, perhatian menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Platform media sosial bersaing untuk mendapatkannya, dan tanpa sadar, pengguna mulai melihat angka-angka ini sebagai indikator kecil dari perhatian sosial yang mereka terima. Penelitian tentang ketimpangan perhatian di media sosial juga menunjukkan sesuatu yang menarik. Perhatian tidak terbagi secara merata. Sebagian kecil pengguna menerima sebagian besar perhatian tersebut, sementara mayoritas pengguna hanya mendapatkan sedikit saja. Dalam konteks ini, perhatian digital perlahan berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan simbol status sosial. Pada tahun 1954, psikolog sosial Leon Festinger mengembangkan sebuah teori yang dikenal sebagai social comparison theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengevaluasi dirinya dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kita ingin tahu, apakah kita cukup sukses? Apakah kita cukup menarik? Apakah kita cukup dihargai? Di dunia offline, kesempatan untuk melakukan perbandingan seperti itu relatif terbatas. Namun, media sosial memperluas proses itu secara dramatis. Setiap hari, kita melihat kehidupan orang lain dalam bentuk angka. Berapa banyak orang yang menyukai postingan mereka? Berapa banyak komentar yang mereka terima? Dan berapa banyak orang yang melihat konten mereka?
Tanpa sadar, angka-angka ini menjadi semacam cermin sosial. Dan daftar viewer pada status kadang terasa seperti ukuran kecil tentang seberapa besar perhatian sosial yang kita terima. Namun, ada fenomena psikologis lain yang membuat kebiasaan ini semakin kuat. Fenomena ini dikenal sebagai spotlight effect. Konsep ini dipelajari oleh psikolog sosial Thomas Gilovich dan koleganya. Penelitian mereka menunjukkan bahwa manusia sering melebihi estimasi soal seberapa besar orang lain memperhatikan dirinya. Kita cenderung merasa seolah-olah semua orang memperhatikan apa yang kita lakukan. Padahal kenyataannya tidak. Sebagian besar orang sebenarnya terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Namun, media sosial membuat ilusi ini terasa lebih nyata. Karena sekarang kita benar-benar bisa melihat siapa saja yang melihat konten kita. Seolah-olah saat ini kita berdiri di sebuah panggung digital dan setiap viewer adalah penonton. Hubungan sosial manusia penuh dengan sinyal yang ambigu. Kadang kita bertanya-tanya, apakah seseorang masih peduli? Apakah seseorang sengaja mengabaikan kita? Atau hanya belum sempat melihat? Dalam psikologi sosial, manusia memiliki sesuatu yang disebut social monitoring system, yakni sistem psikologis yang membuat kita secara alami memantau lingkungan sosial untuk memahami posisi kita dalam kelompok. Ketika informasi sosial tidak jelas, rasa penasaran meningkat. Daftar viewer memberikan potongan kecil informasi sosial. Siapa yang melihat, siapa yang belum, siapa yang selalu muncul. Informasi kecil ini sering cukup untuk memicu berbagai interpretasi sosial di kepala kita. Namun, kebiasaan ini tidak hanya berasal dari psikologi manusia. Desain platform media sosial juga memainkan peran besar. Fitur seperti notifikasi, like counter, viewer list dirancang untuk memberikan umpan balik sosial secara cepat. Penelitian neuropsikologi dari Lawrence Sherman dan koleganya menunjukkan bahwa ketika remaja menerima banyak like di media sosial, bagian otak yang terkait dengan sistem penghargaan menjadi lebih aktif. Dengan kata lain, perhatian sosial di dunia digital dapat memicu respon neurologis yang mirip dengan bentuk penghargaan lainnya. Perlahan, terbentuk sebuah pola kebiasaan. Upload sesuatu, menunggu respon, lalu membuka aplikasi lagi untuk melihat reaksi orang lain. Siklus kecil yang terjadi setiap hari. Pada akhirnya, kebiasaan mengecek siapa yang melihat status kita bukan sekadar rasa penasaran. Ia adalah hasil dari kombinasi beberapa hal. Naluri manusia untuk diterima oleh kelompoknya, kecenderungan alami untuk membandingkan diri dengan orang lain, bias psikologis yang membuat kita merasa selalu diperhatikan, dan desain platform digital yang memperkuat semua kecenderungan tersebut. Media sosial tidak menciptakan naluri ini. Ia hanya memperbesar sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia sejak lama. Naluri untuk bertanya satu hal sederhana. Apakah orang lain memperhatikan kita? Sekarang pertanyaannya untuk kamu. Ketika kamu mengunggah status, apakah kamu juga mengecek siapa yang melihatnya? Dan kalau iya, siapa orang pertama yang kamu harapkan muncul di daftar viewer? See you later.